kita jumpa lagi di acara Tribun Bakudapa bersama saya Aswin Lumintang. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan peran petugas kesehatan di saat masyarakat mulai mengabaikan bahaya COVID-19. Dan untuk perbincangan ini saya saat ini sudah bersama dengan Dr. Ine SM Noya selaku Sekretaris Tim Satgas Puskesmas Paniki Bawah. Selamat sore Dr. Ina. Sore Pak. Oke. Jadi kita akan berbincang-bincang sekali lagi pemirsa Tribuners soal peran petugas kesehatan di saat masyarakat mulai mengabaikan bahaya COVID-19. Jadi saat ini kan orang lihat-lihat bahwa sejak new normal masyarakat sudah lebih berani ya melakukan aktivitas ekonomi. Ini sebenarnya positif. Masyarakat sudah makin berani melakukan aktivitas ekonomi. Tapi yang perlu kita seriusi adalah banyak masyarakat yang di jalan beraktivitas. Saya lihat di kendaraan sudah tidak memakai lagi masker, apalagi di tempat-tempat umum, misalnya pasar, di jalan-jalan ya, di tempat-tempat umum yang tidak terdeteksi ya. Justru kalau di mall saya melihat, karena masuk mall kan ditanya umur berapa, justru masuk mall itu lebih relatif aman dalam tanda kutip, artinya mengikuti protap karena dipaksa untuk mengikuti. Tapi ada beberapa tempat umum kan yang memang sangat bebas. Kemudian juga ada fenomena bahwa sekarang ada terindikasi semacam ini, klaster inilah perkantoran. Nah, melihat hal ini, Dr. Ina sebagai bagian dari Satgas ya, kira-kira bagaimana menanggapi persoalan ini? Terima kasih sebelumnya, selamat sore semuanya. Memang betul banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat yang kita lihat tidak sesuai lagi menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Kami sebagai petugas kesehatan tidak melarang beraktivitas. Silahkan Bapak Ibu mau beraktivitas di luar, silahkan bekerja, tetapi tolong kita ubah cara pola pikir kita, pola perilaku kita, dan cara bekerja kita. Tolong tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, seperti itu, jaga jarak, sehingga penularan ini bisa secepatnya kita tuntaskan. Mungkin karena ada banyak yang sudah mulai bosan, memakai masker pun sangat tidak menyenangkan karena mungkin ada yang merasa sesak. Rajin cuci tangan pun kadang-kadang seperti tangan menjadi kering kan, sedikit-sedikit semprot jadi tangan so kering, so bagaimana. Kayak orang Melayu bilang sengilu tuh tangan. Iya, sengilu tuh tangan. Jadi memang sangat tidak menyenangkan, tetapi dalam kondisi seperti ini mau tidak mau ya kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Karena kan sudah aktivitas new normal, tetapi jangan pernah melupakan bahwa COVID itu sebenarnya masih ada. Iya. Masih ada, tiap hari kasusnya tetap ada. Untuk Manado mungkin sekarang sudah tidak seperti dulu yang terupdate terus di berita, tetapi dan mungkin di seluruh Indonesia tidak update lagi tiap sore, tetapi untuk kami di tenaga medis setiap hari kasus COVID tetap terupdate setiap hari, dan kami pun harus tetap melaporkan laporan tiap hari tentang kondisi yang terjadi. Jadi tidak terupdate dipublikasikan secara umum, tapi di petugas kesehatan selalu ada diketahui ya. Selalu ada setiap hari. Ya. Jadi karena penambahan kasus, jadi bukan berarti kelihatannya sepi-sepi, tidak. Kasus tetap ada setiap hari. Bisa kita lihat mungkin di situs di websitenya Kemenkes atau websitenya Satgas Penanganan COVID yang secara nasional tetap ada. Jadi jangan pernah abai, tetapi kita juga tidak perlu takut ya. Tapi jangan abai, silahkan beraktivitas, tetapi jangan pernah lupa prinsip-prinsip protokol kesehatan itu. Artinya tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi protap kesehatan harus disiplin ya. Kita harus disiplin, konsisten. Jadi mungkin sudah bosan, tapi kita tetap akan mengatakan cuci tangan terus ya kan, cuci tangan, pakai masker ya. Jaga jarak dalam beraktivitas, jaga jarak, dan hal-hal yang lain. Dan mungkin ini kelar kedokteran mungkin bagaimana juga untuk, kan sekarang banyak orang yang
yang paling penting kan salah satu adalah tubuh, kondisi tubuh. Jadi bagaimana mungkin untuk mempertahankan imun tubuh supaya tetap kuat, sehat? Bagaimana, Dok? Pertama yang terutama konsumsi makanan-makanan yang sehat. Konsumsi multivitamin atau suplemen boleh, tetapi yang paling utama adalah makan makanan yang sehat. Jangan merokok, tidur cukup. Tidur cukup itu sangat penting. Kenapa? Karena pada saat malam hari tubuh kita akan meregenerasi, akan memperbaiki fungsi-fungsi tubuhnya. Tidur yang cukup, yang berkualitas itu sangat penting. Seperti itu. Berolahraga, tetapi berolahraga juga tolong jangan banyak sekarang yang berolahraga fenomena naik sepeda banyak. Tetapi akhirnya itu jeleknya kumpul-kumpul dan akhirnya ketika kita berolahraga kan pernafasan kita agak terganggu kalau kita memakai masker kan, jadi buka. Sesak, tetapi juga jangan lupa jangan terlalu banyak, jangan habis itu kumpul-kumpul makan-makan bersama seperti itu. Artinya bersepeda, tapi dalam bersepeda tetap jaga jarak, tetap berjarak, tidak jangan berkumpul. Pada biasanya kan sudah kumpul-kumpul, akhirnya protokol itu terabaikan tanpa kita sadari, akhirnya terabaikan sendiri seperti itu, Pak. Karena mungkin ada yang berpikir karena kalau kita olahraga kan imunnya kuat, jadi padahal mungkin tidak begitu atau gimana, Dok? Betul, imun kita kuat, tetapi kita jangan lupa ada orang lain di sekitar kita, ada anak kita mungkin, ada orang tua kita, atau ada tetangga kita yang mungkin mempunyai penyakit-penyakit tertentu dan kita akhirnya yang bisa membawakan atau carrier buat mereka. Untuk kita aman, silakan kita aman, kita sehat, mungkin tanpa gejala karena sekarang banyak sekali yang terkena tanpa gejala kayak gini. Aduh dok, kita nggak ada gejala apa-apa, tapi kok bisa kena? Ya, itu bisa karena faktor usia juga, daya imunitasnya bagus. Tetapi tolong diingat, di sekitar yang bersangkutan aman tidak. Memang COVID ini mengajarkan kita jangan egois, jangan cuma ingat diri sendiri, tapi tolong ingat di sekitar kita, seperti itu. Ini kan dok, hampir semua tempat umum sudah dibuka termasuk tempat-tempat ibadah, baik gereja, masjid, dan kemudian mall juga mall dibuka. Kira-kira sejauh mana setelah dibuka semua ini, apakah pertambahannya langsung meningkat atau kalau dokter lihat secara data kira-kira apa meningkat atau biasa-biasa saja atau gimana? Kalau bilang meningkat, tetap meningkat stabil, tidak meningkat langsung tajam. Karena ketika ada pertambahan kasus, kita harus ingat juga pertambahan kasus itu dari mana. Tes yang kita harus lakukan pun harus sebanding. Jadi begini kita perhatikan, apakah suatu daerah itu dibilang zona hijau. Zona hijau, tapi kita harus lihat apakah mereka melakukan tes atau tidak. Iya, betul. Tidak ada, nol kasus, tapi ternyata nol tes juga, ya sama saja bohong kan. Untuk kita di Kota Manado dan Sulawesi Utara tetap rutin untuk tesnya tetap dilakukan secara rutin dan mungkin bisa dilihat di data secara nasional. Sulawesi Utara termasuk yang rajin melakukan tes. Jadi itu ini apa dok? Tes swab atau tes rapid? Tes swab. Untuk tes yang untuk diagnostik, untuk menetapkan dia diagnostik kan kita pakai swab test ya, swab test. Jadi dari situ kita akan bisa lihat kenaikan kasus. Kalau dibilang menurun belum, tetapi tetap stabil dan tetap ada terus setiap harinya. Jadi kalau bilang meningkat secara drastis juga kita belum bisa tentukan itu meningkat drastis atau tidak karena harus sebanding dengan tes yang kita lakukan. Kalau rapid test apakah efektif sekarang? Terus terang kayak saya sudah swab belum pernah, tapi rapid sudah 5 kali. Apakah dia masih bisa dilakukan atau percuma saja atau gimana? Sebenarnya tidak percuma. Rapid test tetap bisa kita lakukan pada kondisi di mana penyelidikan secara epidemiologi pada kasus banyak orang. Karena kita harus melihat juga kemampuan swab kita juga masih terbatas. Dalam arti kita harus ingat sumber daya kita. Rapid test kan kita bisa dapatkan istilahnya kalau yang 5 menit, yang 15 menit, yang 15 menit yang lewat kapiler itu bisa kita dapatkan ataupun lewat vena kita ambil bisa 3 jam, kita paling lama 3 jam. Untuk swab kan membutuhkan waktu. Waktu paling cepat pun adalah 1 sampai 2 hari.
Tapi kita harus ingat kemampuan pemeriksaan laboratorium kita itu juga harus kita perhatikan. Jadi bukan berarti Per hari boleh berapa orang kalau dia swab kemampuan lab? itu sih bukan kapasitas Oh, saya, bukan ya. tetapi kalau kami di puskesmas seminggu 2 kali kami melakukan tes swab, tapi kan itu tidak kami periksa, kami akan kirim ke provinsi dan provinsi yang akan bawa ke laboratorium. Cuma sih sebenarnya cukup banyak sekarang yang memeriksa, ada BTKLPP, ada Balai POM, adalah banyak yang sudah bekerja sama bersama-sama pemerintah untuk melakukan pemeriksaannya. Swab ya. Pemeriksaannya. Dan kalau untuk Kota Manado, masing-masing puskesmas mempunyai kemampuan untuk melakukan tes swab karena Di ada tiap analis. puskesmas ya. Di Ya. berapa puskesmas ini? 11. Di Manado ada 16 puskesmas. 16. Dan semua sudah bisa. Rata-rata bisa, asal mempunyai analis. Kalaupun tidak ada analis, pada biasanya kita akan buat satelit-satelit. Jadi kalau misalnya kayak Paniki Bawah, Puskesmas Bengkol akan share-nya, akan kirim pasiennya ke Paniki Bawah, karena tidak 2 orang langsung kita swab, tidak. Pada biasanya kita akan kumpul 5-10 orang atau di atas 10 kita akan swab, karena pertama kita harus memikirkan ketersediaan alat pelindung dirinya. Karena ketika melakukan tes swab kan alat pelindung dirinya kami memakai yang level 3. Level 3 itu kita harus perhitungkan juga dengan biayanya kan. Jadi biasanya tidak, oh saya mau swab langsung, tidak. Kita akan kumpul. Biasanya kalau untuk Puskesmas Paniki Bawah sendiri, biasa kami lakukan 2 atau sampai 3 kali seminggu yang kita akan atur jadwalnya. Itu swab itu mandiri atau Ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung oleh Iya, pemerintah. semua ditanggung pemerintah dan gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi memang sesuai indikasi. Sesuai indikasi kita biasanya kontak erat, apakah dia kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi, ataupun ternyata kayak misalnya Pak Asri mempunyai gejala, bisa kita ajukan sebagai suspek untuk dilakukan pemeriksaan swab. Seperti itu Pak. Ini bicara soal swab yang agak teknis, tapi ini kan banyak bercerita-cerita di masyarakat umum yang awam bahwa kalau dia mulai di swab kemudian dalam kondisi dia flu, dia sangat berpotensi terdeteksi bahwa dia COVID. Apa benar begitu dia ada apa gitu? Tidak seperti itu sih Pak. Jadi kalau memang dasarnya dia punya riwayat alergi, ya tidak akan bilang jadi positif, karena ada banyak yang beberapa bergejala kita rapid, dia sampai kayak gini. Saya contoh ada kasus, aduh dok datang batuk-batuk atau apa, rapid ternyata non reaktif. Ketika di swab kan beberapa kita akan suspek, ini suspek, ada gejala, ternyata kita swab pun negatif. Jadi tidak berarti bahwa yang batuk beringus itu pasti akan COVID, tidak. Belum tentu Belum ya. tentu. Kita harus tetap buktikan dengan pemeriksaan, karena memang gejala khas sebenarnya pada COVID. Beberapa ada yang khas, ada yang tidak. Tetap dibuktikan dengan pemeriksaan swab seperti itu. Dok, ini kan di tempat-tempat keramaian ya, bagaimana? Ini kan banyak ada bantuan pemerintah ya, bantuan pemerintah artinya seperti yang dikatakan tadi bahwa swab ternyata juga kan sudah tidak dipungut bayaran ya untuk apabila terkena program ini ya, artinya mungkin dilihat masyarakat yang berpotensi kena. Kalau yang di tempat-tempat kayak di pasar atau di tempat-tempat umum lain, apa sudah ada program untuk swab ini? Semua sebenarnya swab semua berlaku di setiap aspek. Namanya untuk penyelidikan, tracking dan tracing dari surveillance untuk epidemiologi, semua bisa, siapapun bisa. Di pasar seandainya mereka suka dan bergejala, kita sih hitungnya gini. Kita lihatnya dari pasien yang datang ke puskesmas, kan pasien puskesmas, untuk puskesmas kita sudah memisahkan triasenya sendiri istilahnya. Jadi kalau ada pasien yang ada keluhan panas batuk beringus, kita akan sendirikan. Nah, di situ kita kan ada screening. Kita screening, ternyata kita akan swab. Tetapi Artinya tidak semua sembarangan di swab ya, jadi tidak, lihat dulu ya, screening dulu ya. Kita screening dulu ada gejala atau tidak, sudah berapa lama, dan ternyata kalau yang bersangkutan setuju untuk kita lakukan swab, kita akan lakukan swab secara gratis. Tapi memang ada banyak sekali yang datang ke puskesmas. Saya pribadi ketika mau menyarankan swab, mereka langsung ketakutan. Dok, kita bukan COVID dok.
kita cuma panas, so sering kita begini. Oke, pada biasanya kita akan tunggu sih. Saya akan memberikan terapi dulu. Saya akan bilang begini, kita main halus lah. Bapak, Ibu, kalau gejalanya belum berkurang, kabari dokternya lewat WhatsApp. Kadang-kadang kita begitu, karena kan ketika di puskesmas mungkin mereka kurang nyaman untuk bercerita kan. Jadi kami akan memberikan nomor kontak tim yang mengatakan ketika kalau ada gejala bisa menghubungi kami. Karena untuk mengajak orang swab itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena sudah terini bahwa swab ini hasilnya. Seperti kalau swab kita semua dapat jemput dengan pakaian putih-putih, ketakutan. Astronot. Iya, pakaian astronot. Ketakutan itu sangat susah sekali kita ubah. Sangat tidak gampang. Jadi sebenarnya program pemerintah bagus, semua gratis silahkan. Tetapi mengajak masyarakatnya itu tidak mudah. Tidak mudah. Iya. Dok, kita masih akan berbincang-bincang, tapi kita akan rehat sebentar untuk beberapa iklan berikut ini.